Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Saya Kristina Rohayani. Saya dari kelas 10 MIPA 1 yang dibimbing oleh guru sejarah yang bernama Roger Saragi. Nah, kali ini saya akan membawa dari salah satu kelompok akan membawakan materi tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, sebelum itu kita membahas dulu tentang letak dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, secara geografis, letak Kerajaan Ternate dan Tidore itu terletak di antara Kepulauan Maluku, di antara Sulawesi dan Irian Jaya. Nah, letak tersebut sangatlah strategis dan penting dalam dunia perdagangan. Bahasa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasilan rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Selanjutnya, kita membahas tentang kehidupan politik yang ada di Kerajaan Ternate dan Tidore. Nah, menurut catatan orang Portugis, Raja Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate yang bernama Gapi Baguna dan Sultan Marhum yang terletak masuk karena menerima dakwah dan Datuk Maulana Husin. Sultan Marhum memerintah Ternate pada tahun 1465 sampai 1485. Setelah mangkat, ia digantikan oleh putranya Zainal Abidin pada tahun 1495. Zainal Abidin mewakilkan pemerintahan kepada keluarganya karena ingin memperdalam pengetahuan agama Islam kepada Sunan Giri. Setelah kembalinya ke Ternate, Zainal Abidin dengan giat menyebarkan agama Islam ke pulau-pulau sekitarnya, bahkan sampai ke Filipina Selatan. Zainal Abidin memerintah sehingga tahun 1500. Setelah Sultan Zainal Abidin mangkat, pemerintahan di Ternate berturut-turut dipegang oleh Sultan Sirullah, Sultan Hairun, dan Sultan Ba'abullah. Pada masa pemerintahan Sultan Hairun di Maluku, kedatangan bangsa barat seperti bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pada masa itu pemerintah Sultan Hairun di Maluku kedatangan bangsa. Pada tahun 1575, Sultan Ba'abullah berhasil mengusir bangsa Portugis dari Ternate. Wilayah dan pengaruh Sultan Ba'abullah sangatlah luas, meliputi Mindanao, seluruh kepulauan Maluku, Papua, dan Timor. Bersama dengan itu, agama Islam juga menyebar sangat luas. Kerajaan Ternate telah berhasil membangun armada laut yang cukup kuat sehingga mampu melindungi wilayahnya yang cukup luas tersebut. Yang kedua, kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Ternate dan Tidore. Kehidupan rakyat Maluku yang terutama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku sangatlah subur dengan hasil utamanya cengkih dan pala. Keduanya merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempahnya, masa aktivitas pertanian dan perdagangan, rakyat Maluku maju dengan pesat. Yang ketiga, kita akan bahas tentang kehidupan sosial budaya yang ada di Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Portugis di Maluku tidak hanya untuk berdagang dan untuk mendapatkan rempah-rempah, melainkan juga menyebarkan agama-agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik Franciscus Savanerius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat di Maluku. Nah, selanjutnya kita akan membahas penyebab runtuhnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Mengapa Kerajaan Ternate dan Tidore runtuh? Itu disebabkan oleh bangsa Portugis dan Spanyol mengadu domba antara dua kerajaan tersebut.
bangsa Portugis datang ke Ternate bersekutu dengan kerajaan Ternate pada tahun 1512. Demikian juga ketika bangsa Spanyol datang ke Tidore. Mereka juga bersekutu dengan bangsa itu pada tahun 1512 juga. Hingga pada akhirnya kerajaan tersebut pun runtuh. Nah, kita juga akan membahas tentang faktor kemajuan kenapa kerajaan Ternate dan Tidore dapat maju. Itu karena disebabkan kerajaan Tidore dapat maju karena berkat hasil rempah-rempah yang dimiliki oleh negara tersebut, terutama cengkeh. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.